Setelah berjuang selama 1 tahun, gue dan keluarga akhirnya menjadi korban kekejaman konspirasi para kaum elit global. Pulang kantor kali ini agak sedikit berbeda, gue mau sharing terkait dengan pengalaman gue dan keluarga terpapar virus COVID-19. Yes, virus COVID-19. COVID jalan, damn. But anyway, gue mau disclaimer kalau gue itu bukan ahli dalam bidangnya. Ada dokter Tita yang lebih ahli dan akun-akun Instagram lain yang memberikan informasi terkait dengan COVID-19. Jadi kalau kalian mau cari informasi tersebut, please go ahead. Dan gue di sini cuma mau sharing pengalaman gue dan keluarga terpapar virus COVID-19. Gue mau sharing tentang obat-obatan yang gue makan, gejala yang kita alami, lalu bagaimana sih pengobatan di rumah sakit dan juga isolasi mandiri di rumah. Karena kita sekeluarga menjalani pengobatan berbeda-beda. Contohnya kayak gue dan mama mertua gue dirawat di rumah sakit, sementara yang lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Gue mulai dari kronologinya dulu ya. Jadi sekitar bulan Januari akhir, anak gue Ella yang umurnya 1 tahun itu kena pilek. Cuma pilek doang sih, nggak ada batuknya. Tapi kita akhirnya bawa dia ke rumah sakit supaya pileknya nggak berkepanjangan. 3 hari selesai pileknya. Setelah itu suddenly seluruh keluarga merasakan gejala COVID. Dimulai dari asisten rumah tangga gue yang mual dan nggak bisa makan, mama mertua yang tidak pernah merasakan badannya seperti itu sebelumnya seumur hidup katanya. Lalu ada gue dan istri gue yang mengalami gejala yang hampir mirip-mirip. Kita ada diare, kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Lalu gue ditambah, ada batuk pilek juga. Dan gue ditambah dengan panas yang hampir 40,5. Meskipun gejala yang kita alami ada gejala COVID, pada saat itu gue secara pribadi sih, gue nggak berpikiran ke arah sana. Karena udah hampir 3 minggu kita tidak pernah berinteraksi dengan orang. Kalau kalian tanya dari mana sih kenanya, kita sendiri nggak tahu. Tapi our biggest bet itu dari makanan, dari paket maksudnya, atau dari uang-uang yang biasa digunakan untuk belanja-belanja kecil kayak belanja sayur, tukang sayur lewat di depan rumah dan sebagainya. Istri gue Didi punya insting yang kuat. Akhirnya dia panggil jasa untuk pengecekan ke rumah. Setelah dilakukan swab antigen, kita semua malam itu confirm positif. What a wonderful night. Long story short, dari total kita berenam di dalam rumah, cuma 1 orang yang gak kena virus COVID-19. Itu adalah susternya anak gue, Ella. Sakti juga dia. Atau dia duluan yang kena, who knows. Dalam kondisi seperti itu, pikiran kalian harus tetap sehat dan jangan panik. Kita cari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Karena mama mertua gue punya penyakit komorbid, disitulah kita harus mengutamakan mama mertua gue. Setelah kita komunikasikan ini kepada keluarga, akhirnya dengan bantuan keluarga, thanks to my uncle, kita mendapatkan 1 kamar kosong yang sangat bagus dan sangat baik dan sangat nyaman di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Gue, istri, dan Ella itu menjalani isolasi mandiri di rumah, dan asisten rumah tangga kita kontrakin rumah untuk dia isolasi mandiri. Yang paling mengerikan dari COVID adalah no one for sure bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini. Jadi obat-obatan yang gue minum juga sebenarnya obat-obatan, bukan bilang gak jelas ya, cuman tidak ada yang secara langsung untuk membunuh virusnya tersebut. Jadi kebanyakan yang kita minum justru adalah vitamin. Ada madu, ada VCO, lalu ada zinc, ada vitamin D, vitamin Z, vitamin C, lalu ada beberapa obat-obatan lainnya yang untuk menunjang daya tahan tubuh atau imun tubuh. Total sekali makan obat itu ada sekitar 18 butir obat. Jadi kalau kali 3 pagi siang sore ya kali aja. Oke, gue mundur sedikit dulu. Jadi waktu pertama kali gue tahu Ella sakit, gue sangat drop di situ. Bukan karena gue yang sakit, tapi karena anak gue sakit. Kalau kita orang dewasa, kita mungkin bisa dikasih obat-obatan, dilakukan treatment dan sebagainya macamnya. Ya Ella juga bisa juga sih. Cuman obat yang seperti apa yang diberikan kepada dia kan kita nggak tahu. Tetapi ternyata menurut dokter, anak kecil itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena mereka akan sembuh sendiri. Memang benar sih, waktu pertama kali Ella swab aja itu CT value-nya udah tinggi, udah 35, jadi udah tinggal sisa-sisanya aja. Setelah menjalani isolasi mandiri beberapa hari, kondisi gue tidak menjadi lebih baik. Waktu itu gue bangun, bahkan di hari Minggu gue inget banget, bangun dengan kondisi demam 40,5 derajat. Istri gue panik,
dan takut, akhirnya gue dibawa ke UGD RSPI Bintaro. Setelah dirawat beberapa jam, kondisi tidak menjadi lebih baik. Kita tanya apakah ada ruangan kosong untuk dirawat, ternyata tidak ada. Dan thanks to my uncle again, kita dapat kamar kosong itu di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Di rumah sakit dikasih obat pengental darah, lalu ada obat penurun demam, pakai oksigen juga. Lalu ada obat COVID namanya Covivor kalau nggak salah. Atau apa gitu. Itu untuk virus COVID-nya. Harganya mahal banget, sekitar 3 juta atau 4 juta satu tube. Dan itu harus dikasih 5 atau 6 tube lah selama perawatan. Lalu ada infus-infus normal biasa dan sebagainya. Setelah 5 hari menjalankan perawatan, hari kelima gue di swab dan hasilnya negatif. Wah senang, udah pengen pulang ketemu anak dan istri. Tapi di hari ke-6, di swab kedua, hasilnya kembali positif. Gokil ya. Drop lagi, tetapi karena kondisi badan bagus, hasil cek darah bagus, akhirnya gue diperbolehkan untuk pulang. 2 minggu kemudian, gue swab, hasilnya tetap masih positif juga. Begitu juga dengan istri gue. Setelah menjalani beberapa hari lamanya, beberapa minggu untuk menjalani isolasi mandiri, hasilnya tetap positif. Total yang kita habiskan waktu untuk sampai benar-benar negatif itu sekitar 1,5 bulan lebih. Begitu juga dengan mama mertua gue yang hasilnya sampai hari ini, sampai video ini gue buat, itu belum diketahui karena belum dilakukan swab lagi. Sebenarnya menurut CDC, WHO, dan Kemenkes mungkin ya, itu orang dinyatakan sembuh itu dibagi 3 kriteria. Yang pertama, itu orang tanpa gejala itu dianggap sembuh itu setelah 10 hari swab pertama. Jadi meskipun hasil swab berikutnya tetap positif, dia sudah dianggap sembuh. Lalu orang yang dengan gejala, khususnya demam, karena gejala utama COVID katanya adalah demam, itu adalah 10 atau 13 hari setelah demam terakhir tanpa bantuan obat. Selesai. Dan gue udah lewatin itu juga semua ya. Tetapi kan kadang-kadang kita takut juga sih sebenarnya apakah sudah negatif atau belum gitu. Dan beberapa lagi ada mungkin kebutuhan kantor dan sebagainya. Kalau belum negatif nggak bisa masuk segala macam, atau belum negatif tidak boleh traveling keluar kota dan sebagainya. Total biaya yang gue habiskan secara pribadi ya, karena thanks to my uncle again, my mother-in-law tuh nggak dikenakan biaya speser pun. Gokil ya. Kalau gue secara pribadi total inpatient habis sekitar 55 juta. Lalu biaya sebelum perawatan itu ya ada swab, ada ke dokter, ada obat segala macam, ada CT scan, ada cek darah, itu total sekitar habis 14 juta. 17 juta total. Ya, jadi sekitar 70 sampai 80 juta lah secara pribadi. Tapi COVID ini it's really a humbling experience. Jadi it's a moment that will not be forgotten for the rest of my life. Banyak pengalaman, banyak wah gila deh. Sampai sekarang gue masih kadang-kadang butuh bantuan oksigen portable. Karena masih kadar saturasi oksigennya masih sedikit. Dan dampaknya katanya berkepanjangan. We'll see recovery-nya seperti apa. Doakan kita sekeluarga semoga recovery-nya menjadi lebih baik. Dan it's really a humbling experience. Oh ya, gue mau share juga waktu di rumah sakit. Hari pertama gue inpatient itu udah ada 3 korban, 3 peti mati putih lewat di depan kamar gue. It's really a humbling experience. Dan lu nggak tahu virus yang masuk ke dalam tubuh lu ini akan mengakibatkan lu seperti apa. Karena ada yang sehat, masih muda, sering olahraga, pass away juga. Ada yang tua, punya penyakit komorbid, survive. Who knows and nobody knows.
Terima kasih buat teman-teman yang ngirimin vitamin. Terima kasih buat keluarga yang udah ngebantuin banget. Ngirimin makanan, vitamin, nyariin kamar. Wow, what a wonderful family. Terima kasih juga yang udah judging keluarga kita, bilang kita pergi-pergi, playing with dad, nggak memperdulikan anak kita karena kita selalu pergi-pergi. Ya, keluarga sendiri lagi ya. But maybe some people born to be a judge. Thank you juga anyway. Saran gue buat kalian yang mungkin terpapar, jalanin aja. Karena kalau gue bilang jangan takut dan tetap semangat, kalian pasti akan tetap takut dan kalian pasti akan tetap down. Begitu juga itu yang gue rasakan. Jadi ya you have to embrace it. Jalanin aja. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian dan berserah.